wabarakatuh. Anak-anak apa kabar? Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan semangat dalam belajar. Oke, pada video kali ini kita akan belajar IPS, materinya tentang pemanfaatan kondisi geografis di negara-negara Asia Tenggara. Kemarin Bapak sudah share kepada kalian video tentang kondisi geografis negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Nah, kondisi geografis itu bisa dimanfaatkan pertama untuk menunjang kegiatan ekonomi dari berbagai negara-negara Asia Tenggara. Untuk lebih lengkapnya, pemanfaatannya seperti apa di negara-negara Asia Tenggara, simak penjelasannya berikut ini. Pemanfaatan kondisi geografis di Asia Tenggara. Tahukah kalian bahwa di Indonesia dikenal dengan negara kepulauan? Wilayahnya terdiri atas pulau-pulau yang dikelilingi lautan. Kondisi ini membuat Indonesia memiliki banyak potensi untuk dimanfaatkan oleh masyarakatnya, di antaranya lahan pertanian dan perkebunan. Potensi hutan Indonesia menghasilkan rotan dan kayu jati. Berbeda dengan Indonesia, hasil perkebunan Malaysia lebih banyak menghasilkan karet. Hal ini membuat Malaysia menjadi penghasil karet terbesar di dunia. Tahukah kalian bahwasannya Singapura merupakan salah satu negara dengan wilayah terkecil di dunia? Luas wilayahnya tidak lebih besar dibanding luas Provinsi DKI Jakarta. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi negara Singapura tidak sekecil luas wilayahnya. Singapura termasuk negara dengan pendapatan tertinggi di Asia Tenggara. Kondisi geografis yang berupa dataran rendah yang rata membuat Singapura tidak banyak memiliki sumber daya alam. Thailand. Kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang Sungai Chao Phraya. Hasil pertanian terbesar adalah padi, sehingga Thailand memiliki julukan sebagai lumbung padi utama di Asia Tenggara. Selain hasil pertanian, ada pula hasil pertambangan seperti timah, timbel, seng, dan mangan yang banyak dijumpai di semenanjung Thailand. Sungai Mekong dan Chao Phraya, Selat Malaka dan Teluk Siam dimanfaatkan penduduk untuk kegiatan penangkapan ikan. Myanmar. Beberapa wilayah di Myanmar menghasilkan sumber daya alam yang beragam, seperti lembah Sungai Sitang menghasilkan tembakau, Platosan menghasilkan teh, dan sayuran banyak dihasilkan di pantai Arakan Yoma. Laos. Negara yang beribu kota di Vientiane ini memiliki kenampakan alam yang dikelilingi oleh 5 negara, sehingga Laos merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak memiliki garis pantai. Dataran rendah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian padi, jagung, dan tembakau. Sumber perikanan Laos terpusat di Sungai Mekong yang menghasilkan ikan karper dan ikan peri. Kamboja. Negara yang beribu kota di Phnom Penh ini memiliki kenampakan alam yang terletak di semenanjung Indochina. Bagian tengah negara Kamboja berupa wilayah dataran rendah yang disebut dataran besar Tonle Sap. Filipina. Negara yang beribu kota di Manila ini merupakan negara kepulauan dengan pulau terbesarnya adalah Pulau Luzon dan Pulau Mindanao. Wilayah Filipina memiliki banyak pegunungan karena termasuk ke dalam rangkaian pegunungan Sirkum Pasifik. Di Filipina, ada pusat penelitian padi yang didirikan bersama oleh ASEAN, yaitu International Rice Research Institute atau IRI, terdapat di Filipina. Masyarakat memanfaatkan dataran rendah sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Darussalam. Negara yang beribu kota di Bandar Sri Begawan ini memiliki kegiatan ekonomi yang umumnya di bidang pertambangan, pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Brunei Darussalam merupakan negara pengekspor minyak bumi, gas alam, karet, dan lada. Sebagian besar bentang alam Brunei menyimpan minyak bumi dan gas alam yang menyumbang 40% pendapatan negara. Vietnam.
Negara yang beribu kota di Hanoi ini terletak di semenanjung Indochina. Kota Ho Chi Minh yang berada di dataran rendah menjadi pusat industri utama di Vietnam. Industri yang berkembang di Vietnam antara lain industri pengolahan makanan, penggilingan padi, dan tekstil. Sebagai dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang menghasilkan buah, sayuran, jagung, dan kopi. Hutan utama di Vietnam menghasilkan kayu jati dan rotan sebagai bahan baku mebel. Nah, itu tadi penjelasannya tentang pemanfaatan kondisi geografis di negara-negara Asia Tenggara. Bapak harap kalian bisa memahaminya apa saja potensi negara-negara Asia Tenggara. Oke, sekian dulu video pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat, tetap sehat, dan juga jangan lupa sholat, itu yang utama. Bapak tutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.